Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atma Fadila, 1803016, kelas 2 RMIKA. Di sini saya akan menjelaskan jaringan distribusi tentang tenaga listrik. Gambar pertama yaitu diagram satu garis sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem distribusi daya listrik meliputi semua jaringan tegangan menengah 20 kV dan semua jaringan tegangan rendah 380/220 volt hingga ke meter pelanggan. Pendistribusian daya listrik dilakukan dengan menarik kawat distribusi melalui penghantar udara, penghantar bawah tanah dari mulai gardu induk hingga ke pusat-pusat beban. Elemen jaringan distribusi pada lokasi tertentu dipasang trafo distribusi di mana tegangan distribusi 20 kV diturunkan ke level tegangan yang lebih rendah menjadi 380/220 volt. Dari trafo ini, para pelanggan listrik dilayani dengan menarik kabel tegangan rendah ke sepanjang pusat pemukiman, baik itu komersial maupun beberapa industri yang ada. Tenaga listrik yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoperasikan peralatan tersebut adalah listrik dengan tegangan yang rendah 380/220 volt. Sedangkan tenaga listrik yang bertegangan menengah 20 kV dan tegangan tinggi 150 kV hanya dipergunakan sebagai sistem penyaluran distribusi dan transmisi untuk jarak yang jauh. Keterangan dari gambar diagram satu garis sistem penyaluran tenaga listrik. Yang pertama, saluran distribusi adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan tegangan dari gardu distribusi ke trafo distribusi ataupun trafo pemakaian sendiri bagi konsumen besar. Yang kedua, trafo distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan 20 kV dari jaringan tegangan menengah menjadi tegangan rendah 380/220 volt. Yang ketiga, konsumen besar adalah konsumen yang menggunakan energi yang besar yang biasanya langsung mengambil sumber listrik dari gardu terdekat untuk kemudian disalurkan ke gardu induk pemakaian sendiri. Yang keempat, konsumen biasa adalah konsumen yang menggunakan tenaga listrik dengan level tegangan rendah 380/220 volt seperti rumah tangga, industri kecil, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Jaringan distribusi adalah kumpulan dari interkoneksi bagian rangkaian listrik dari sumber daya, trafo daya pada gandung induk distribusi yang besar seperti saklar sedia pelayanan pelanggan. Distribusi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer itu adalah jaringan distribusi daya listrik yang bertegangan menengah 20 kV, dan distribusi sekunder itu adalah jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tegangan rendah, yaitu 380/220 volt. Yang peralatan sistem distribusi jaringan distribusi yang baik adalah jaringan yang memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup lengkap, baik itu peralatan guna, konstruksi, maupun peralatan proteksi. Untuk jaringan distribusi sistem saluran udara, peralatan proteksi dipasangkan di atas tiang listrik berdekatan dekat letak pemasangan trafo. Perlengkapan utama pada sistem distribusi adalah: pertama, tiang berfungsi untuk meletakkan penghantar serta perlengkapan sistem seperti transformator, fuse, isolator, arrester, recloser, dan sebagainya. Kedua, penghantar berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari trafo daya pada gardu induk ke konsumen.
Yang ketiga, kapasitor, berfungsi untuk memperbesar faktor daya pada sistem penyaluran. Yang keempat, recloser, berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Kelima, fuse, berfungsi untuk memutuskan saluran apabila terjadi gangguan beban lebih maupun adanya gangguan hubung singkat. Yang keenam, PMT, berfungsi untuk memutuskan saluran secara keseluruhan pada tiap output. Yang ketujuh, transformator, berfungsi untuk menurunkan level tegangan sehingga sesuai dengan tegangan kerja yang diinginkan. Yang terakhir, isolator, berfungsi untuk melindungi kebocoran arus dari penghantar ke tiang maupun ke penghantar lainnya. Gambar kedua yaitu rel daya tunggal. Rel daya adalah suatu bagian dari sistem tenaga listrik yang bertujuan dalam penggunaannya untuk mengkombinasikan bermacam feeder yang akan turut dibagi dalam melayani beban. Dalam sistem tenaga listrik, rel daya disebut juga dengan istilah busbar. Busbar adalah konduktor berkapasitas arus besar yang berfungsi untuk terminal penampang arus yang masuk dan keluar melalui saluran masuk dan keluar melalui gardu induk. Busbar atau rel daya juga berfungsi untuk titik pertemuan atau hubungan antara transformator, SUTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan mendistribusikan tenaga listrik. Pada sistem, semua trafo, generator, dan feeder yang ada pada sistem dihubungkan ke busbar. Rel daya tunggal adalah sistem rel daya yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu rel daya saja. Semua rangkaian baik saluran masuk ataupun saluran keluar disambungkan dengan rel tersebut melalui pemutus daya dan saklar pemisah. Kemudian gambar terakhir, pemasangan saklar seksi otomatis, recloser atau pemutus balik otomatis. Satu tujuan dengan sectionalizer atau yang disebut juga saklar seksi otomatis adalah sebuah alat pemutus beban yang secara otomatis dapat dibebankan. Seksi-seksi yang tergantung dari suatu sistem distribusi atau dapat melokalisasi gangguan pada seksi yang terganggu sehingga sistem yang tidak mengalami gangguan tetap mendapat energi listrik. Saklar seksi otomatis bekerja sendiri untuk membuka rangkaian setelah perhitungan operasi pemutusan dari peralatan di sisi sumbernya, dan pembukaannya dilakukan pada saat peralatan di sisi sumber sedang dalam posisi terbuka. Itulah penjelasan yang dari jaringan distribusi tentang tenaga listrik. Alasannya yaitu untuk dapat memahami konsep dasar jaringan distribusi tenaga listrik, mengetahui macam-macam jaringan distribusi tenaga listrik, struktur jaringan distribusi tenaga listrik, dan dapat memahami sistem jaringan distribusi tenaga listrik. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.